Smart FM Radio Talk. Segera kita ikuti Radio Talk Show Smart FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Selamat mengikuti. Baik, selamat petang Smart Listener dimanapun Anda berada. Saya Daryl Adam kembali menyapa Anda dari lantai 2 Geraha Menteri Jakarta. Dan kali ini dalam program Smart FM Radio Talk, kita akan berbincang mengenai sebuah tema bertajuk penerbitan SNI 7709-2012 untuk minyak goreng kelapa sawit sebagai salah satu langkah maju dalam upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A. Tentunya sudah hadir di studio Smart FM narasumber yang akan berbincang bersama dengan kami selama 1 jam ke depan. Beliau adalah Profesor Sukirman, selaku Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Beliau juga Guru Besar Universitas Indonesia dan Institut Pendidikan Bogor. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Hadin. Ya, kita akan berbincang mengenai penerbitan SNI 7709 dan ini yang menarik adalah untuk minyak goreng kelapa sawit sebagai salah satu langkah maju dalam upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A. Nah, apa yang bisa dielaborasi di sesi pertama ini, Prof? Ya, jadi begini, saya harus pertama ceritakan mengapa vitamin A itu menjadi penting ya, karena masalah gizi, masalah kesehatan yang terkait dengan makanan itu yang dinamakan masalah gizi, salah satunya yang masih banyak diderita anak-anak dan ibu hamil kita, terutama golongan miskin, adalah kekurangan vitamin A. Nah, itu cara mengatasi vitamin A. Memang kekurangan gizi itu bisa diatasi dengan beberapa cara. Pertama, memperbaiki makanan sehari-hari di meja. Itu yang paling ideal. Jadi dengan namanya kita harus makan dengan gizi seimbang. Semua kebutuhan akan zat gizi badan dipenuhi. Nah, tetapi tidak semua penduduk kita bisa makan gizi seimbang karena masih ada 30 juta rakyat yang miskin. Salah satu ciri dari kemiskinan adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Itu salah satu cirinya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan, pengetahuan dan juga pemerintah? Menolong mereka. Jadi kalau mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan zat gizi dari makanan sehari-hari karena tidak mampu, ada teknologi yang bisa menolong mereka. Nah, untuk menolong itu dicari dulu masalah apa yang paling gawat yang bisa ditolong dengan program fortifikasi itu. Nah, ternyata salah satu kekurangan yang banyak diderita oleh masyarakat kita, terutama anak, ibu hamil, adalah kekurangan vitamin A, kekurangan zat besi, kekurangan zat zinc, asam folat. Nah, itu dampaknya berat pada kesehatan. Nah, itulah yang menjadi konsentrasi bagaimana menolong masyarakat supaya dapat vitamin A yang cukup, dapat zat zinc yang cukup, dapat zat besi yang cukup, dan sebagainya. Maka inilah lalu muncul teknologi fortifikasi, yaitu menambahkan pada makanan tertentu zat-zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, percakapan kita hari ini bicara soal menambahkan bahan makanan dengan vitamin A yang dibutuhkan masyarakat. Itu. Nah, vitamin A itu tidak bisa dimasukkan pada setiap jenis makanan, hanya makanan tertentu yang bisa dititipi. Jadi fortifikasi itu kalau bahasa awam kita bisa dititipkan. Jadi saya titipi vitamin A ya, supaya masuk di mulut rakyat semuanya gitu. Nah, dititipi. Nah, yang bisa dititipi tadi ternyata terbatas. Yang bisa terutama golongan minyak goreng itu karena vitamin A larut dalam minyak. Kedua, gula pasir. Aneh kan ya? Ya memang itu di Amerika Latin itu semua gula pasir ditambah dengan vitamin A. Kemudian tepung terigu. Itu bisa ditambah vitamin A. Tapi di kita vitamin fortifikasi yang kedua kita laksanakan secara wajib adalah terigu. Terigu kita itu sudah ditambah zat besi, ditambah zat zinc, ditambah asam folat, B1, vitamin B1, B2 sudah sejak 2022-23. Nah, itu bisa dimasukin vitamin A, tetapi para ahli mengatakan tidak perlu karena kalau ditambahkan vitamin A menjadi lebih mahal. Dicarikan kendaraan lain. Alternatif lain ya. Di alternatif lain itulah akhirnya ketemu minyak goreng. Gula untuk Indonesia tidak visible karena gula sendiri komoditi yang masih ya tidak mapan lah, harganya masih
fluktuatif, import ekspor yang paling pas itu minyak, karena kita itu pengekspor minyak goreng, sawit dan kebalik itu. Ya, gitu. Begini Prof, kalau kita berbicara masalah kekurangan vitamin A, ini mungkin terdengar sangat klasik ya. Kalau ada pertanyaan mengapa kok Indonesia ini masih kekurangan vitamin A? Secara basicnya mungkin dari sayur mayur, bahkan mungkin beberapa buah ini sudah terdapat. Apakah ini kurangnya bentuk sosialisasi dan tingkat kesadaran masyarakat sendiri akan vitamin A atau bagaimana Prof? Iya, memang pemenuhan gizi itu faktornya banyak. Nomor satu memang pengetahuan. Makin terdidik orang makin tahu apa yang dibutuhkan. Yeah. Jadi sehingga dia makan macam-macam. Nah itu maka ada yang pedoman gizi seimbang yang dulu 4 sehat 5 sempurna, itulah mendidik rakyat apa yang harus dimakan sehari-hari. Nah tetapi kedua juga, meskipun dia tahu bahwa sayur itu baik, buah itu baik, tapi kalau dia tidak punya duit, nggak bisa beli, ya nggak bisa. Jadi ada faktor ekonomi, faktor kemiskinan. Nah banyak kan yang kekurangan gizi itu kelompok ini. Nah jadi itu yang saya dikatakan, kalau dibiarkan mereka kasihan. Itu banyak anak-anak yang kekurangan vitamin A dulu sehingga buta. Tapi itu sekarang sudah diatasi dengan adanya program kapsul vitamin A pada anak balita 2 kali setahun. Itu kebutaan sudah dihilangkan. Tapi masih ada, yaitu daya tahannya, imunitasnya turun kalau kekurangan vitamin, sehingga anak mudah sakit. Karena itu angka kematian bayi dan anak balita itu masih tinggi. Antara lain dia sangat rawan terhadap infeksi, mudah sekali diare, mudah sekali kena ISPA, penyakit pernapasan akut. Nah, dan untuk mempertahankan bentengnya dia harus ada vitamin A. Karena itu paling mudah untuk anak balita tidak lewat makanan, dikasih kapsul vitamin A di puskesmas langsung itu, langsung setahun 2 kali itu dengan dosis tinggi. Jadi sekali kapsul itu untuk kebutuhan mereka 6 bulan itu. Jadi vitamin A disimpan dalam hati, dipakai 6 bulan. Karena itu mengapa 2 tahun? Jadi setelah 6 itu habis, ditambah lagi. Nah amanlah anak itu, selamat itu. Nah tetapi juga ternyata program kapsul vitamin A di saat-saat ini itu cakupannya rendah. Masih ada 30-40% anak-anak yang nggak kecapai. Nah anak-anak inilah yang berbahaya sekali. Padahal vitamin A dibutuhkan untuk pertumbuhannya, pertumbuhan tubuhnya, untuk tulang, untuk vision mata, dan daya tahan, imunitas. Oke, ini mungkin akan saya lengkapi lagi dengan sejumlah informasi yang didapat dari Riskesdas tahun 2010 ya Prof ya. Dari 23 juta balita di Indonesia, ternyata 35,6%-nya tergolong pendek. Kemudian kejadian anak pendek ini terjadi pada anak usia balita. Nah ini terkait dengan masalah kekurangan gizi kronis nih. Nah ini mungkin pertanyaan saya paling mendasar adalah, apakah ini perlu disalahkan orang tuanya dalam pemberian asupan gizi atau bagaimana sebenarnya Prof? Saya kira tidak perlu dirasakan orang tua disalahkan. Keadaan lah yang harus keadaan disalahkan. Ya, biasa. Karena sebenarnya ya dasar tadi kebutuhan gizi itu bisa dipenuhi memang dengan pendidikan. Kalau rakyat kita ini mendapat pendidikan cukup baik semuanya, tidak banyak orang buta huruf, itu masalah itu sudah teratasi juga. Jadi pendidikan merupakan faktor penting untuk itu. Jadi bukan salah dia. Ya, kalau buta huruf masa disalahkan, kenapa kamu buta huruf? Ya keadaan negara yang harusnya bertanggung jawab. Jangan sampai ada yang rakyatnya yang buta huruf. Dan kedua yaitu kemiskinan. Nah itu. Jadi selama negara ini tidak bisa menuntaskan yang 30 juta miskin ini, kita akan menghadapi masalah ini. Oke, jadi sosialisasi dan informasi ini sangat penting sebenarnya Prof ya. Baik, kita akan break sejenak terus nanti di sesi pertama ini Anda bisa berinteraksi, silakan. Ini sebagai sebuah awal dari perbincangan kita mengenai sebuah langkah maju dalam upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A. Karena tadi sudah sempat dielaborasi mengenai perkembangan terkini dari jumlah balita di Indonesia yang tergolong pendek, dan masih banyak lagi bahasan-bahasannya, termasuk nanti di sesi kedua awal kita akan coba minta penjelasan dari Profesor untuk berbicara masalahnya informasi yang masih sangat kurang tentang minyak goreng kepada masyarakat dan pentingnya memberikan asupan vitamin A yang cukup kepada orang tua dan anak-anaknya. Nah, Anda bisa berinteraksi, silakan para orang tua mungkin di 021 398 33888, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda via SMS center kami di 0812 11 12 959. Saya dan Profesor Sukirman akan segera kembali. Smart FM Radio Talk. Smart FM Jakarta.
Masih kita ikuti Radio Talk Show Smart FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Smart Listener. Saya masih bersama dengan Profesor Sukirman, selaku Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau KFI, dan beliau juga Guru Besar UI dan IPB. Nah, Anda bisa berinteraksi di line telepon kami 021 398 33888 atau di 0812 11 12 959. Prof, ini masih menyambung tadi mengenai data yang sudah sempat disounding mengenai 23 juta balita di Indonesia tergolong pendek. Ini sebanyak 7,6 juta atau 35,6% sendiri. Kalau tadi saya sempat menanyakan yang perlu disalahkan siapa? Bukan orang tua, tapi keadaan dan informasi ya. Nah, ini dari pandangan Profesor sendiri, apakah mungkin penyebab informasi ini merupakan satu-satunya cara kurangnya sosialisasi lebih ke bawah dari masyarakat Indonesia atau bagaimana, Prof? Ya, ada informasi yang kurang itu, dan tidak hanya kurang tetapi kadang-kadang informasinya yang salah. Tidak tepat. Itu banyak informasi tetapi tidak tepat. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sebab kependekan ternyata kompleks. Dulu kan kita tuh suka melihat kekurangan gizi, kurang gizi, dan terutama memperhatikan gizi buruk. Wah, selalu ribut gizi buruk masih sekian banyak. Gizi buruk adalah bagian fase terakhir dari anak yang kekurangan gizi, yang badannya turun terus dan kemudian terjadi banyak penyakit komplikasi, maka dia menjadi sangat rawan pada kematian tetapi dampak yang penting itu justru yang baru mengagetkan kita. Dampak jangka panjang kekurangan gizi meskipun tidak sampai gizi buruk itu adalah kependekan. Jadi anak yang menurut umur pendek menurut tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ternyata maka dinamakan itu kekurangan gizi kronis karena dimulai sejak janin dia. Jadi kekurangan gizi itu bukan waktu sudah lahir, tetapi sejak janin di dalam kandungan itu bisa kekurangan. Dan ini gizi yang gawat. Anak yang janin yang kekurangan gizi kemudian lahir dan sampai 2 tahun menderita kekurangan gizi dan penderitaan yang lain, itu salah satu faktor menyebabkan anak itu pendek. Nah, kependekan mengapa yang salah satu yang mengganggu. Jadi berarti kalau gizi ibu hamil yang harus sempurna, baik sekali untuk medin. Di antara lain kalau ibu kekurangan vitamin A, ya proses pertumbuhan janinnya itu menjadi terganggu. Nah, karena itu perlu sekali ibu hamil dapat vitamin A cukup untuk persediaan, dan waktu itu nanti diberikan pada waktu bayi mendapat ASI. Di ASI itulah vitamin A disimpan di sana. Maka penting bayi dapat ASI eksklusif 6 bulan itu karena bayi tidak makan apa-apa. Betul. Dari mana vitamin A? Dari ASI itu. Nah, itu yang jadi ukuran. Kita harus menjaga ASI vitamin A dalam ASI cukup. Nah, ini jadi ada kaitannya dengan kekurangan gizi vitamin A pada ibu hamil yang menyebabkan anak-anak itu pendek. Dan anak pendek ini, ya pemerintah mempunyai program setiap tahun akan dikurangi 4% sesuai seperti negara lain, sehingga diharapkan pada tahun 2025 sudah tinggal turun banyak lah, di bawah 10% gitu, seperti negara-negara tetangga kita. Oke. Nah, pembahasan kita sore ini mengenai upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A. Tapi mungkin pertanyaan dasarnya, kenapa kok memilih minyak goreng sebagai pangan pembawa vitamin A? Ini yang paling perlu dielaborasi mungkin, Prof, ya? Iya, nomor 1, saya terangkan tadi bahwa perbaikan gizi ini terutama diutamakan bagi masyarakat yang tidak bisa makan gizi seimbang penuh dari makanan karena keadaan ekonominya tidak mampu. Maka kita lakukan studi-studi dari dulu, survei apa yang dimakan setiap orang, meskipun dia miskin, meskipun dia tinggal di gunung, meskipun di kota, pasti makan itu. Nah, itu pernah tahun 70 dilakukan survei. Ternyata bahan makanan yang selalu terdapat dalam rumah tangga, baik miskin, baik di gunung mau itu nomor 1 memang dulu beras. Kedua yang lucu, yang dulu mengagetkan itu adalah MSG. Bumbu masak. Itu tiap orang miskin, karena itu ada di sasi kecil, dia kalau bikin sayur tidak bisa beli. Repot ya berarti. Bukan, tidak bisa beli. Tidak bisa beli daging, tidak bisa beli. Tapi diberi sedikit dimasukkan, sayurnya sudah enak. Nah, itu. Dan kedua, ketika ternyata minyak, semua orang menggoreng.
penelitian kita nggak ada ya praktis keluarga yang tidak menggunakan minyak untuk goreng itu. Nah, jadi ternyata ya minyak ini harus ya jadi dicari. Ya, gula tidak semua keluarga ada gula. Garam ya tadi lupa. Garam itu yang nomor pasti makanan itu garam nomor 1 difortifikasikan garam itu. Nah sekarang minyak ternyata bisa dititipi apa minyak ini. Nah itu pikiran para pakar itu begitu. Apa yang bisa dimasukkan minyak untuk mengantar sesuatu? Ternyata vitamin A, vitamin D, semua vitamin yang larut dalam minyak. Tetapi vitamin D tidak kita sudah cukup karena ada matahari, meskipun sekarang ada data baru orang Indonesia juga katanya mulai sudah kekurangan vitamin D ini. Ini sesuatu yang baru yang dulu tidak pernah. Nah, vitamin A bisa didapat dari macam-macam makanan. Tapi vitamin A yang tidak bisa diperoleh dari makanan terpaksa mau dipikirkan harus ditambah sesuatu, nanti tambah vitamin A untuk diantar supaya sampai ke keluarga miskin dimanapun dia berada. Oke, kalau berbicara masalah produk, saya akan beralih ke produk sebentar ini, Dok, Prof ya. Di pasaran ini mungkin banyak orang yang lebih memilih minyak goreng kemasan, walaupun saya nggak sebut mereknya, ini dengan keadaan yang lebih bening, yang lebih enak dilihat gitu ya. Nah, kalau secara kasat mata dan pandangan orang awam, apakah ada satu ciri khusus selain labeling yang diberikan dalam kemasan bahwa minyak ini memang penuh dengan vitamin A misalnya seperti itu? Sebetulnya ada, tapi memang ciri khas ya kita kalau kita belajar gizi lebih dalam, sebetulnya manusia ini tidak makan untuk cari zat gizi enggak. Supaya gizinya baik itu bukan. Nomor 1 orang kalau makan ya enak. Dicari enaknya, kemudian mudah didapat dan terjangkau. Nah, baru mikir gizinya. Nah, dalam hal minyak itu ternyata ada budaya orang Indonesia kalau beli minyak dan pakainya itu minyak yang amat jernih. Nah, karena itu iklan-iklan mengatakan disaring sekian kali, bisa diminum, itu untuk membuktikan bahwa ini jernih sekali. Nah, apa artinya jernih? Sebenarnya di dalam minyak, terutama dari sawit, itu sebenarnya sudah mengandung vitamin A di dalamnya. Namanya beta karotin ada di dalamnya. Nah, sayangnya kalau beta karotin yang banyak di sana, warna minyaknya ini kemerah-merahan dan rasanya kepahit-pahitan. Nah, ini yang menyebabkan banyak kawan ini yang minta kenapa kok pakai vitamin, enggak pakai itu saja. Oh, buat ahli gizi, buat itu enggak ada masalah. Pakai beta karotin yang ada di dalamnya, pakai vitamin enggak ada masalah. Masalahnya itu belum ditemukan teknologi bagaimana mempertahankan karotin atau vitamin A dalam minyak itu, tapi minyaknya menjadi jernih. Karena makin jernih berarti makin hilang vitamin A-nya. Itu jadi ada memang ilmu fortifikasi ini berawal dari kemajuan teknologi. Dulu beras, kita semua makan beras, makan beras tumbuk yang masih kasar coklat. Tapi lama-lama makin maju orang tidak ada yang mau makan beras merah. Malah cari yang putih gitu. Makin putih makin baik, makin bergengsi, makin mahal. Itu artinya apa? Semua vitamin yang ada di itu dibuang. Persis sama dengan minyak ini. Jadi apa yang ada di vitamin A semuanya dibuang supaya jernih. Makin jernih makin itu. Nah, pertanyaannya sekarang di antara kita adalah kawan-kawan di food teknologi sedang mencari teknologi bagaimana mempertahankan karotin di dalam minyak dengan memenuhi selera yaitu jernih. Itu lagi dicari itu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi pasarnya sendiri mungkin hanya kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah ya yang dari menengah ke atas yang mungkin mampu membeli minyak kelapa sawit yang seperti dimaksudkan. Nah, untuk kalangan bawah sendiri bagaimana, Prof? Apakah memang ada satu pembelajaran atau edukasi khusus, Prof? Gini, yaitu fortifikasi itu ada 2 jenis. Yang dinamakan fortifikasi sukarela atau voluntary fortifikasi dan fortifikasi wajib. Sekarang Bapak lihat ya nanti di supermarket semua produk yang dikemas kalau dibaik itu semua sudah difortifikasi, semua macam-macam vitamin apa omega A ini apa ditambahkan di situ. Jadi fortifikasi sudah dilakukan banyak di produk. Itu sukarela atas kemauan produsen. Tujuannya untuk nilai tambah dan untuk menarik konsumen. Cuma kegunaannya belum tentu kita. Nah, ada kedua yaitu yang dinamakan fortifikasi wajib. Siapa yang membagikan? Pemerintah. Untuk apa? Untuk menolong kelompok masyarakat yang tidak mampu beli makanan-makanan yang mahal itu, sehingga dia bisa terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, karena itu seperti minyak ini betul.
sekarang masih sukarela, jadi masih ada minyak yang ada yang tidak. Orang harganya meskipun tidak banyak sebenarnya, per kilonya cuma 50 rupiah bedanya. Jadi fortifikasi wajib tidak menaikkan harga terlalu. Kalau menaikkan harga, produsen tidak mau memproduksi yang tidak laku dia. Nah, jadi itu masalahnya. Karena itu sedang diupayakan adanya fortifikasi wajib, SNI wajib untuk minyak, supaya tidak ada lagi yang tidak, semua di mana-mana. Semua minyak yang dijual di Papua, dijual di Seram, di mana ada. Jadi semua tercapai, miskin kaya dapat. Seperti kita makan terigu sekarang. Iya. Terigu juga dimakan pemulung. Bawah ke atas kalangannya pun menikmati gitu ya, Prof ya. Dia tanpa tahu bahwa itu sudah difortifikasi. Nanti juga gitu minyak, tanpa perlu tahu ada. Jadi sebetulnya fortifikasi kalau sudah diwajibkan tidak perlu ada edukasi otomatis. Perlu edukasi adalah yang seperti sekarang ini, sukarela. Kita mengajar kalau ada 2 produk yang ada vitamin A, ya lebih baik yang produknya ada vitamin A-nya. Itu lebih dipilih ke sana ya, Prof ya. Nah, Prof, ini kalau berbicara masalah makna dari penerbitan SNI minyak goreng kelapa sawit 7709 2012 dalam fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, ada makna tersendiri nggak, Prof, sampai di labeling SNI minyak goreng ini? Ya, itu tadi untuk menengarai bahwa inilah produk yang berkualitas. Bahkan tidak juga kan macam-macam SNI itu kandungan ini tidak boleh yang membahayakan kesehatan, dan salah satu yang diperlukan kesehatan adalah vitamin A. Jadi SNI itu memastikan bahwa produk ini mengandung vitamin A. Gitu ya. Nah, dan maka itu perlu kita itu kalau beli mesti baca label. Ingredientsnya. Iya, zat gizinya apa, zatnya itu. Wah, ini cuma beda 50 rupiah. Ini ada vitamin A-nya, ini tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau yang kita, nah ini perlu edukasi bahwa vitamin A itu perlu untuk kerja. Saya lebih baik beli yang ada vitamin A-nya berbeda 50 begitu. Nah, itu pentingnya SNI. Ya, ini mungkin saya akan coba tutup sesi kedua ini dengan sebuah informasi dan data bahwa dari Riskasdas 2010 khususnya pada perempuan usia 19 tahun prevalensi gemuk adalah 8,5% dan ini meningkat menjadi 37,3% pada usia 40 sampai dengan 44 tahun. Bahkan ada kecenderungan ya, Prof ya, bahwa prevalensi gemuk ini meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Nah, ini pun nanti akan kita jadikan sebagai sedikit pembahasan saja. Jadi kita akan break sejenak di sesi berikut ini dan nanti kita kembali lagi dengan banyak pertanyaan yang masih berhubungan dengan tema kita pada sore hari ini mengenai penerbitan SNI 7709 2012 untuk minyak goreng kelapa sawit sebagai salah satu langkah maju dalam upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A. Anda jangan kemana-mana, kita segera kembali. Smart FM Radio Talk. Masih kita ikuti Radio Talk Show Smart FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Smart Listener dan kita masih di Smart FM Radio Talk. Saya pun masih bersama dengan Profesor Sukirman selaku Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia dan beliau adalah Guru Besar UI dan IPB. Nah, ini sudah masuk di sesi yang ketiga. Kalau tadi mungkin kita sudah banyak membahas ya berbagai macam jenis hal yang perlu dipertimbangkan ketika minyak goreng ini dalam sebuah upaya memfortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A. Nah, tapi kita boleh ke SMS sebentar ya, Prof ya? Boleh. Yang masuk satu, apa upaya pemerintah dalam memperbaiki gizi bagi rakyat miskin? Silakan, Prof. Ya, bagaimana? Nah, itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya bahwa sebenarnya kalau perbaikan gizi itu bisa diperbaiki dengan melalui makanan yang bergizi seimbang, lengkap, semua yang kebutuhan ada. Nah, tetapi kita tahu bahwa ya, rakyat miskin ini salah satu ciri tidak bisa makan lengkap. Apa yang dilakukan pemerintah? Ya ini punya beberapa program. Nah, yang di program pertama yaitu dengan pendidikan gizi, itu menjelaskan bahwa gizi seimbang itu penting, itu pengetahuan. Tapi pengetahuan kalau tidak punya duit juga nggak ada gunanya. Nah, karena itu lalu ada program action untuk itu, yaitu menolong anak-anak balita. Karena kekurangan gizi yang perlu ditolong nomor satu adalah anak balita dan ibu hamil. Nah, untuk itu lalu dipilih masalah gizi apa yang gawat yang mengancam kehidupan mereka. Nah, itu tadi yang katakan antara lain adalah kekurangan vitamin A. Nah, bagi anak-anak orang kaya, orang mampu tidak usah susah-susah karena dia
sehari-harinya bisa makan semua makanan yang mengandung vitamin A. Jadi tidak perlu akan takut akan kekurangan. Tapi bagi keluarga miskin itu jelas makanannya itu ciri khas orang miskin ada isinya cuma karbohidrat, nasi banyak, kemudian makanan dengan kerupuk, kecap, untung-untung kalau ada gereh, ikan asin. Itu jelas tidak memenuhi kebutuhan. Nah, terutama yang memenuhi kebutuhan barangkali dari nasi dan ikan gereh sedikit proteinnya sudah dipenuhi 70%. Tapi ada yang sama sekali tidak dipenuhi. Berjenis-jenis vitamin ini terutama vitamin A. Karena itulah usaha pemerintah adalah satu memberi kapsul vitamin A pada anak balita 2 tahun sekali melalui puskesmas. Jadi bapak ibu yang mempunyai balita pasti sudah tahu ini. Kalau belum tahu, wah cepat-cepat mendaftarkan ini untuk anak balita. Tetes ya itu. Bukan, jadi ya dalam kapsul nanti diteteskan mulutnya. Nah itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin untuk selamat dia, kalau untuk menyelamatkan dia sana itu. Nah juga untuk seterusnya setelah itu sehingga nomor 1 bayi itu kan harus dapat ASI eksklusif. Nah vitamin A itu dimasukkan ke bayi itu melalui ASI ibunya. Jadi ibunya itu juga ada perbaikan gizi termasuk vitamin A dan macam-macam bantuan suplemen untuk sehingga dia gizinya baik. Dan pemeriksaan kan untuk menolong itu ibu-ibu hamil itu harus periksa di puskesmas 4 kali 9 bulan selama 9 bulan itu. Jadi K1, K2 itu harus diperiksa baik-baik supaya segala kelainan janin itu jauh-jauh hari sudah diketahui, termasuk kalau ada kekurangan gizinya. Nah itu pentingnya. Jadi bagaimana menolong pemerintah? Ya menganjurkan supaya semua ibu hamil memeriksakan dirinya ke puskesmas. Jadi kalau ada tetangga miskin yang tidak bisa ke puskesmas, dianjurkan wah ini harus ke puskesmas supaya diperiksa. Itu caranya kedua. Kemudian kalau sudah dewasa, ada mereka sudah besar, bukan dewasa ya, sudah besar. Banyak program-program yang diberikan dalam bentuk namanya suplemen makanan tambahan untuk anak-anak ini melalui ada yang dilakukan sekarang dengan biskuit yang difortifikasi dan segala macam. Dan cara menolong orang miskin yang secara nasional dan global dilakukan yaitu yang dengan fortifikasi. Yaitu fortifikasi adalah menambahkan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita yang tidak bisa kita penuhi dari makanan sehari-hari, maka dititipkan vitamin dan mineral itu ke dalam makanan tertentu. Misalnya, manusia itu perlu zat yodium. Wah, kalau tidak ada yodium, bayi-bayi kita itu bisa cacat semua. Jadi karena itu ibu hamil perlu sekali yodium. Dari mana yodium itu? Secara alami sering sulit didapat karena itu ada undang-undang harus garam, yodium dititipkan ke garam dan semua garam harus di yodium. Itu kita menolong, pemerintah menolong menyelamatkan kehamilan ibu-ibu yang miskin. Orang-orang kaya tidak perlu itu karena dia makanannya sudah macam-macam, pasti ada yodiumnya. Kedua, mulai 2001-2023 itu semua tepung terigu yang bapak ibu makan dalam berbagai bentuk itu sudah mengandung zat besi, zat zinc, asam folat yang diperlukan juga ibu hamil. Dan vitamin B1. 5 zat ini sangat penting untuk ibu hamil dan juga anak-anak. Nah, itu sudah ada sehingga menyelamatkan mereka. Nah, terakhir ini yang kita bicarakan tadi adalah vitamin A. Jadi kita menolong, pemerintah menolong supaya orang miskin dapat juga cukup vitamin A melalui fortifikasi ini. Jadi selama mereka menggunakan minyak yang ada vitamin A-nya yang difortifikasi, maka dia cukup vitamin A-nya. Dan nanti di pasaran tidak akan beda harga yang ada vitamin A atau tidak. Ya itu caranya pemerintah menolong. Baik. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Indra di Jakarta. Tapi mungkin yang ingin diketahui sama smart listeners di luar sana juga mengenai upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A ini. Dari sisi pemantauan distribusinya, terutama untuk minyak curah ini bagaimana, Prof? Ya, minyak curah memang itu jadi masalah karena masalahnya itu teknik teknologinya ya. Jadi minyak curah kan dijual terbuka. Betul. Ya dengan Nah, padahal vitamin A itu juga sangat rawan terhadap udara, terhadap panas dan segala macam. Tetapi untungnya dengan penelitian sebelum dia itu kita sudah melakukan penelitian, ternyata turnover minyak curah ini cepat sekali di desa-desa itu sampai di hanya beberapa
beberapa seminggu, 2 minggu sudah habis. Paling lama kalau bisa 3 bulan habis. Jadi selalu diganti. Jadi kalau di warung itu sudah diganti sehingga tidak sempat disimpan lama. Nah, bahaya disimpan lama adalah vitamin A-nya lama-lama rusak. Jadi turnover yang tinggi ini menolong stabilitas vitamin A yang di dalam. Itu satu masalah yang bisa kita atasi. Yang banyak dikhawatirkan orang, para orang yang mempelajari vitamin A, waktu selalu gimana ini minyak curah kan terbuka, belum lagi nanti berbulan-bulan di jalan. Ternyata tidak berbulan-bulan. Nah, kemudian caranya adalah ya kita setelah tahu sifat-sifatnya itu bisa dipertahankan dengan baik, ya kita menganjurkan supaya pendidikan. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah penggunaan minyak yang berlebihan. Itu terutama untuk pedagang-pedagang goreng itu, ya, sampai hitam. Itu pendidikan itu bukan termasuk, itu pendidikan keamanan pangan itu. Okay. Ya, makin sering minyak itu digoreng, dipakai, itu makin tidak aman. Walaupun rasanya makin enak ya. Rasanya makin enak, belum tentu yang enak itu aman, Pak. Oh iya. Gitu. Baik. Nah, ini satu pembelajaran juga nih buat Anda nih, bukan berarti ya kita tidak melarang Anda sepenuhnya untuk menikmati makanan tersebut, tapi ya dari sisi pendidikan mungkin ini penting juga diperhatikan. Oke, kita akan SMS juga dari Bapak atau Ibu Foda di Jakarta. Bagaimana masyarakat membedakan antara produk yang sudah difortifikasi, Prof? Nah, untuk minyaknya ini bagaimana secara spesifiknya? Ya, kalau minyak sekarang di supermarket bisa ada yang labelnya sudah ada tulisan minyak ini mengandung vitamin A, bahkan tulisan vitamin A-nya besar-besar. Saya tidak mau menyebut merek brandnya ya. Tetapi jadi karena itu penting sekali kalau belanja dipakai itu dilihat namanya label. Kandungan gizinya selalu ada, sekarang diharuskan. Jadi kita bisa baca, oh minyak ini ada vitamin A, oh minyak ini tidak ada, harganya beda enggak? Ya beda 50 perak. Nah, lalu kita yang memutuskan baik mana ya, pakai vitamin A atau tidak. Jadi ada, bisa Ibu, bisa dilihat di dalam labelnya. Nah, saya kedua, kalau yang sudah wajib seperti terigu, enggak usah dipilih-pilih. Semua terigu, undang-undang mengatakan semua tepung terigu yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia harus ditambahkan 5 zat yang saya sebut tadi. Zat besi, zat zinc, asam folat, vitamin B1, B2. Vitamin 4 ini semua sangat dibutuhkan ibu hamil. Itu sudah ada di dalamnya itu. Nah, jadi tanpa kita itu keuntungannya kalau diwajibkan, tidak usah mikir-mikir karena dimanapun ketemu dan nggak terasa. Nah, kalau fortifikasi sukarela seperti yang sekarang ini itu memang ada yang sudah ada vitamin A-nya, ada yang sudah. Untuk itu kita mesti lihat label. Ya, saya mau meneruskan Mas tadi mengenai minyak curah. Program fortifikasi ini ternyata ada lanjutannya nanti dari pemerintah, Departemen Perdagangan dan Industri itu, bahwa nanti tidak ada lagi minyak curah. Semua minyak harus dikemas. Kalau tidak salah targetnya semua tahun 2015 tidak ada lagi minyak curah. Nah, ini menguntungkan program kita. Memang dari semula dirancang sebagai konsekuensi atau lanjutan dari program fortifikasi ini. Ini mungkin perlu disosialisasikan lebih jauh lagi ke bawah ya Prof ya. Karena memang orang-orang tertentu di luar sana, pedagang mungkin tuh lebih identik dengan minyak curah, harganya murah dan lebih simpel. Baik, kita masih punya satu sesi ke depan lagi, dan bagaimana nanti Profesor bisa lebih menjelaskan pentingnya penerbitan SNI 7709 untuk minyak goreng kelapa sawit sebagai salah satu langkah maju dalam upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A. Anda masih punya satu sesi untuk berinteraksi, silakan di 021 398 33888 atau SMS center kami di 0812 11 12 959. Smart FM Radio Talk. Smart FM Radio Talk. Masih kita ikuti Radio Talk Show Smart FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Ya, terima kasih Smart Listener. Saya masih bersama dengan Profesor Sukirman. Beliau adalah Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau KFI. Sekaligus beliau adalah Guru Besar Universitas Indonesia dan IPB. Oh, Universitas Indonesia. UKI.
Oke, baik. Di sesi terakhir ini mungkin saya akan lebih informasikan untuk Anda yang mungkin ingin tahu lebih jauh, baik dari sisi tema kita pada kesempatan sore hari ini. Anda bisa coba buka websitenya di www.kfindonesia.org. Sekali lagi di www.kfindonesia.org. Atau Anda bisa follow Twitternya @mediakfi. Sekali lagi Twitternya di @mediakfi. Nah, Prof, kita sudah sampai di sesi yang terakhir nih, Prof. Kalau tadi kan kita sudah bahas banyak dari apa yang perlu dijadikan sebagai sebuah pertimbangan, latar belakangnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat dari hasil yang diinginkan, yaitu banyak mungkin balita, ibu hamil, atau bahkan orang-orang dewasa yang tidak kekurangan vitamin A melalui minyak kelapa sawit ini. Nah, ini permasalahannya apakah memang kalau nanti sudah terrealisasi keinginan ini bahwa Indonesia sudah memang punya banyak kebutuhan minyak yang ada vitamin A-nya, apakah akan merubah rasa, Prof? Apakah ini punya syarat-syarat khusus untuk bisa mengkonsumsi minyak goreng dengan vitamin A? Ya, ini pertanyaan penting ini. Syarat fortifikasi adalah satu, kalau sudah ditambahkan zat apapun vitamin dan itu tidak merubah warna, itu syarat mutlak. Kedua, tidak merubah rasa, tidak merubah konsistensi, misalnya cair menjadi lalu lembek dan segala macam itu enggak, harus sama, tidak boleh berubah. Yang terakhir penting adalah tidak merubah harga terlalu nyolok. Pasti ada kenaikan harga, seperti minyak itu kalau sudah ditambah vitamin A 1 kilonya sebetulnya tambahnya 50 perak. Jadi 50, harga minyak kan antara 8 sampai 10 ribu per kilo. Nah, ditambah 50 itu memang tapi tidak menyolok buat produsen, tidak menjadi masalah konsumen. Nah, itu syaratnya ada 4 syarat utama itu, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah konsistensi, tidak berubah menyolok harga. Oke, dan itu masih menjadi sebuah PR sebenarnya, Prof, ya untuk kedepannya seperti apa. Oke, ini ada satu SMS yang masuk dari Pak Indra. Prof, ada minyak goreng yang dijual sudah dalam bentuk terbeku, dalam beku mungkin. Apakah itu masih bagus, Prof, untuk dikonsumsi atau tidak, Prof? Ya, itu yang namanya trans fat. Jadi minyak itu kan, minyak itu isinya lemak, dan lemak itu ada yang beku, itu minyak yang beku itu trans fat, itu yang paling paling berbahaya buat kesehatan. Jadi memang kita tidak disarankan banyak menggunakan itu. Jadi hindari kalau biar untuk kesehatan jantung, untuk darah, hindari trans fat ini, minyak-minyak yang beku ini. Oke. Ya. Mungkin Profesor juga perlu menginformasikan sejauh mana sebenarnya penerbitan SNI 7709 ini di lapangan, Prof. Apakah memang sudah bisa direalisasikan secara penuh, disebarkan masyarakat Indonesia atau bagaimana, Prof? Saya kira belum, karena baru saja keluarnya. Jadi sekarang baru disosialisasikan di para industriawan pabrik minyak. Jadi Departemen Perindustrian sudah pernah mengumpulkan CEO pabrik-pabrik minyak itu, dikasih informasi mengenai keluarnya SNI, dijelaskan dan sekarang dimajikan, dan dia diberitahu bahwa SNI ini akan menjadi wajib beberapa waktu itu tahun depan gitu ya, tahun ini. Maka dianjurkan persiapan teknis, mereka melatih tenaganya, peralatan yang diperlukan dan mempelajari semuanya. Jadi sekarang tahapnya adalah pada persiapan SNI wajib untuk semuanya. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan tapi saya tidak menyebutkan merek dari Fathia di Jakarta. Lebih baik minyak goreng curah atau kemasan, Prof? Kan sekarang juga ada titik-titik gitu lah ya. Gimana, Profesor bisa menjelaskan? Yang jelas kemasan, semua yang dikemas lebih baik karena lebih aman. Jeleknya yang curah ini kan terbuka. Kita tidak tahu itu apa minyak yang murni atau tidak, sudah ditambah segala sesuatu, nggak tahu itu. Karena itu mengapa pemerintah sangat concern, sangat peduli pada negara yang maju, rakyat yang maju. Tidak lagi di negara lain tidak ada lagi minyak curah. Semua sudah kemasan. Jadi saya informasi kawan-kawan di perindustrian juga, tinggal kita ini ketinggalan nih. Katanya kita ini sudah makin maju, pertumbuhan ekonominya nomor 2 setelah Cina. Kita ini sudah menjadi negara kaya macam-macam itu. Income-nya sudah 3.000 lebih, tapi kok minyaknya masih minyak begitu. Nah itu selain menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Karena kalau terbuka kan bisa dipalsu dengan dicampur dengan segala macam bahan berbahaya. Jadi jelas yang kemas jauh lebih baik. Karena itu pemerintah punya tekad tahun ini semua dikemas. Bukan hanya soal karena fortifikasi, untuk keamanan dan kesehatan masyarakat.
Oke, Prof, kalau kita berbicara masalah kemampuan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan ini, mungkin kita tidak perlu ragu lagi ya. Tapi dari sisi kebiasaan nih, Prof, nih masyarakat di luar sana kan mungkin udah nyaman dengan minyak goreng yang selama ini mereka gunakan untuk mengkonsumsi gorengan kah atau apapun juga. Nah, ini apakah merupakan sebuah tantangan terbesar ke depannya agar tingkat kesadaran mereka tuh akan tumbuh gitu loh, bahwa vitamin A ini penting sebenarnya? Ya, kalau sudah menjadi wajib, itu berarti semua minyak sudah mengandung vitamin A. Jadi tidak perlu lagi ada usaha-usaha khusus. Oh, oke. Itu kayak terigu aja contohnya. Sudah berjalan 10 tahun. Nggak ada orang ribut. Beli apa ya? Karena semua terigu yang dibeli dimanapun dibeli, itu sudah ada zat gizinya itu. Yang ditambahkan itu keuntungan fortifikasi. Wajib ya. Kalau sukarela tadi ada sebagian difortifikasi, sebagian enggak. Nah ini merepotkan masyarakat yang memilih mana. Nah tapi karena itu Menteri Kesehatan menulis surat kepada Menteri Perindustrian meminta supaya SNI yang sekarang dijadikan SNI wajib dengan salah satu alasan agar semua masyarakat miskin dimanapun bisa terjangkau oleh ini. Itu syarat, ada suratnya. Kami punya kopinya di sana. Nah ini yang menjadi dasar Menteri Perindustrian ini harus diwajibkan. Tapi ada prosesnya untuk wajib ini. Oke. Sekarang lagi diproses katanya mereka. Tapi yang penting mungkin syaratnya tadi mutlak adalah bahwa pangan yang dipilih selalu ada di setiap rumah tangga dan dikonsumsi secara teratur ya, Prof ya. Kemudian tidak berubah rasa. Nah ini yang paling penting mungkin ya. Kalau sudah diproduksi seperti ini sudah memenuhi syarat itu. Kalau tidak memenuhi nggak bisa difortifikasi, nggak boleh. Jadi pasti yang sudah difortifikasi itu memenuhi syarat semua. Jadi sudah lulus syarat itu. Baik. Ini waktu kita tidak cukup banyak lagi, Prof. Tapi mungkin kalau ada yang perlu diambil sebagai sebuah garis besar dari perbincangan kita sendiri mengenai penerbitan SNI 7709/2012 dikaitkan dengan kasus kurang gizi dari balita, bahkan ibu hamil dan orang dewasa. Apa kira-kira benang merah yang bisa kita sikapi lebih lanjut, Prof? Yaitu pertama, saya kira perlu kita menyadari bahwa hidup ini memerlukan tidak makan asal makan, tetapi memerlukan makanan yang bergizi seimbang. Bergizi seimbang itu artinya ada 4 syarat. 1, beraneka ragam dan sesuai kebutuhan. Kedua, bersih dan aman. Bersih dari bakteri, aman dari zat-zat yang berbahaya. Ketiga, kita harus aktif bergerak. Jadi olahraga dan menjaga berat badan ideal. Ini satu paket baru dari gizi seimbang untuk menghindari kita kekurangan gizi dan kelebihan gizi, jadi gemuk dan sebagainya. Nah, mengenai vitamin A memang yang perlu diketahui, insya Allah sebentar tahun ini kalau menjadi sudah ada semua minyak itu mengandung vitamin A, dan ini diperkirakan menurut penelitian dulu kalau sudah ditambahkan itu bisa menolong terutama anak-anak, kadar vitamin A menjadi makin cukup dan makin sehat. Itu yang penting. Sedangkan kalau sekarang yang sebelum wajib di toko-toko memang ada minyak, tolong lihat label, ada yang mengandung vitamin A, ada yang tidak. Tentu kalau mau sehat ya lebih baik yang memilih yang ada vitamin A-nya. Oke, mungkin ini lebih saya tegaskan kembali untuk Anda smart listeners, walaupun memang sudah difortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A, dijaminkan pangan yang telah difortifikasi ini tidak berubah rasa, kemudian baunya juga tidak berubah dan konsistensinya ya Prof ya. Dan pangannya ini tetap aman, tidak membahayakan kesehatan, dan harga pangan yang telah difortifikasi tetap terjangkau. Sayur dan buah. Nah, jangan lupa makan sayur dan buah ya Prof ya. Ya, ini dia beberapa hal yang jadi pesan untuk Anda smart listeners. Tapi kalau Anda ingin tahu lebih jauh mengenai informasi yang senantiasa diberikan oleh KFI sendiri, mungkin Anda bisa coba buka websitenya di www.kfindonesia.org. Sekali lagi di www.kfindonesia.org, atau Anda bisa coba follow Twitternya di @mediakfi. Sekali lagi @mediakfi. Terima kasih Prof waktunya. Terima kasih atas kesempatan. Kita nanti bisa ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lebih spesifik ya Prof ya. Baik. Dan terima kasih smart listeners sudah bergabung bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bisa memberikan inspirasi tentang pentingnya vitamin A bagi balita, ibu hamil dan juga dewasa. Saya Daryl Adam, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja kita ikuti Radio Talk Show Smart FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.